Rasul Paulus menyampaikan sebagai orang yang bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Dia menyampaikan, dia mau memberikan nasihat pada jemaat di Korintus saat itu. Yang mana kamu ini sebagai jemaat Korintus, kamu sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang tidak dipilihnya dari pertama, yaitu bukan bangsa Israel. Tapi sekarang kamu sudah mendengar suara Tuhan, mendengar panggilan itu, mendengar firman-Nya. Dan Rasul Paulus sampaikan, kalau kamu sudah mendengar firman-Nya, kamu sudah menerima kasih karunia-Nya, jangan sia-siakan. Karena ada banyak orang di situ yang merasa juga, aku dapat dapat ini. Dia menyia-nyiakan. Sebab apa yang dikatakan kasih karunia itu adalah, jadi Tuhan Allah berfirman di ayat yang kedua, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ada hari di mana Tuhan berkenan menyelamatkan orang-orang yang bukan pilihannya dari awal. Siapa? Saudara dan saya. Waktunya Tuhan berkenan tergantung kapan kamu diselamatkan masing-masing. Itu adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan menyelamatkan, itu adalah tahun rahmat Tuhan. Ketika kapan? Tuhan Yesus berdiri di bait Allah. Dia berkata, dia membaca kitab Yesaya. Pada hari ini dia membuka bahwa di dalam Yesaya dikatakan bahwa roh Allah ada padaku. Dia menyampaikan. Pada hari ini juga digenapilah firman Allah tersebut. Yaitu ketika dia menerima firman itu, dialah sebagai hamba yang dipilih, yang diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sejak Tuhan Yesus datang, lahir, itulah tahun rahmat Tuhan. Sampai hari ini, kita yang mendengar firman Tuhan, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, kita menerima tahun rahmat Tuhan. Katakan amin. Secara fisik kita tidak melihatnya, tapi karena ketika Tuhan Yesus sudah datang dan dia dinyatakan bahwa sejak saat itulah dia menggenapi, firman itu digenapi. Dari saat itulah tahun rahmat Tuhan sudah dinyatakan sampai hari ini. Kepada anak cucu yang tidak mengenal, tidak melihat Tuhan, tapi tahun rahmat Tuhan itu tetap diberitakan. Tetap diberitakan. Kembali ke 2 Korintus 6. Jadi ketika Tuhan berkenan maka kita diselamatkan. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Rasul Paulus menasihatkan dan menyatakan dia orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil, dipilih Tuhan. Ketika dia menerima tahun rahmat Tuhan, dia beroleh perkenanan itu. Dan ketika dia beroleh perkenanan itu, dia menyatakan dirinya, sekarang aku adalah hambanya Tuhan, miliknya Tuhan. Dan saat itu dia memulai diperintahkan untuk melakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan disampaikan
kemana saja yang dia diperintahkan. Tapi dalam hal seperti itu, dia katakan, di dalam segala hal kami menunjukkan, dalam arti sini bukan menunjukkan bahwa kami adalah hamba Tuhan begitu, tidak. Tapi ketika dia berkata kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba Allah, kami menyerahkan diri kami sebagai hamba Allah. Kami menyerahkan diri kami sebagai hamba Allah. Kami menunjukkan kalau Allah itu adalah yang berkuasa, Allah itu yang sudah memanggil, memilih kami. Lewat apa? Ketika apa? Bukan cuma pakai labelnya doang. Bukan ketika sudah banyak semuanya. Tapi justru di dalam apa? Di dalam menanggung dera. Di dalam menanggung dera. Di dalam penjara. Di dalam kerusuhan. Di dalam berjerih payah. Berjaga-jaga. Berpuasa. Dalam hal kemurnian hati. Di situ dia menunjukkan bahwa aku ini hamba Allah. Di dalam apa? Di dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ini seringkali orang di dalam Roh Kudus tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang panggilan dan pilihan Allah. Sekalipun dia menyatakan, oh aku dipenuhi Roh Kudus, tapi tindakannya, tingkahnya, kehidupannya, bahkan pelayanannya, cara dia menyampaikan, cara dia mendoakan seseorang di dalam Roh Kudus, munafiknya ada. Seringkali orang memakai nama Roh Kudus, tapi ngawur. Bukan Roh Kudus yang mereka beritakan, bukan Tuhan Yesus yang mereka beritakan. Mereka cuma mengatasnamakan, dan akhirnya dapat dengan kasih yang munafik yang mereka lakukan. Tapi Rasul Paulus katakan, kami hamba-hamba Allah tidak munafik, memberitakan kebenaran. Ya, kebenaran yang kita beritakan, bukan kebenarannya kita, tapi kebenaran daripada Allah, kekuasaan daripada Allah. Ketika mempunyai senjata, Tuhan memberikan senjata kepada kita. Ada senjata daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Dalam menggunakan senjata, tidak sembarangan. Oh, aku punya senjata, oh aku bisa pakai ini semua, pakai ayat, pakai firman, pakai apa. Itu kita main pakai senjata seperti itu? Tidak. Sekalipun kita beroleh senjata daripada Tuhan, tidak seenak-enaknya kita memakainya untuk menyerang orang. Seringkali orang pakai serangan firman nyerang orang. Banyak sekali firman Tuhan ini dibuat senjata. Menyerang orang dengan firman. Apalagi zaman sekarang ini media, gampang banget ya. Gak usah tampil, tinggal pencet, ngomongannya kayaknya benar, kayaknya firman Tuhan. Tapi itu untuk menyerang, membinasakan. Bukan untuk membela kebenaran, bukan untuk menyatakan kebenaran, tapi pakai firman untuk menyerang orang. Nah, itu jelas adalah munafik dan bukan dari Roh Allah dan bukan hamba Allah. Tapi Rasul Paulus tidak. Sekalipun dalam hal seperti ini semua, dia dikatakan apa? Dia tidak dihormati kadang-kadang, dihina bahkan, diumpat, dicaci maki, dikecam. Tapi suatu saat juga dipuji ketika dapat umpatan. Ketika dapat umpatan, dapat kecaman. Gimana menahannya? Gimana menghadapinya? Ketika mendapat pujian, mendapat penghormatan, bagaimana engkau menerimanya? Oh ya, itu saya, itu karena saya, itu karena kebaikan saya, itu karena saya. Ini semua karena saya taat, karena saya berdoa, karena saya berpuasa. Oh, itu saya. Apakah demikian menerima pujian dan kehormatan? Ketika diumpat, apakah balik mengumpat balik? Apakah balik dengan memakai senjata tadi dengan ayat firman serang-serangan? Tidak. Dan bahkan Rasul Paulus pernah dianggap sebagai penipu, tapi tetap dipercaya.